Mari kita membaca di kitab Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-18. Mari 1, 2, 3. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik. Berbahagialah kita yang boleh memahami bagian firman Tuhan ini dan melakukannya. Saudara-saudara, di dalam buku yang pernah kita baca, rasanya mungkin beberapa teman pernah membaca ya buku ini, yang ditulis oleh Pastor Rick Warren, The Purpose Driven Life. Saudara mengatakan bahwa tujuan hidup kita itu jauh lebih besar dari prestasi kita. Tujuan hidup kita itu jauh lebih besar dari ketenangan pikiran kita. Bahkan dari kebahagiaan kita. Ini jauh lebih besar daripada keluarga kita, karir kita, atau mimpi-mimpi kita. Jika kita ingin tahu mengapa Anda ada di planet ini, Anda harus memulainya dengan Allah. Sebab Anda dilahirkan oleh tujuan Allah dan untuk tujuan Allah. Jadi saudara, melalui bagian ini sesungguhnya kehidupan saya dan saudara ini adalah digerakkan oleh yang namanya tujuan. Apapun itu. Sesungguhnya kita ini sedang didrive oleh kehidupan kita sendiri, dalam arti begini. Kalau memang tujuan di dalam pemikiran kita memang didrive dengan yang namanya kekayaan, uang. Maka tujuan kita sepanjang hidup kita, orientasi kita, ukuran kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang mau kita capai pasti uang dan kekayaan. Tapi ada orang-orang yang memang didrive di dalam kehidupannya misalnya tentang prestasi atau posisi atau jabatan. Maka sepanjang hidupnya dia juga akan menjalani kehidupan mengejar supaya prestasi ataupun kedudukan dan jabatan itu tercapai. Tapi di sisi lain juga ada orang-orang yang memang didrive di dalam kehidupannya itu adalah karena dia penuh dengan kemarahan, kebencian, rasa sakit hati dan lain sebagainya. Maka sepanjang hidupnya juga dia akan mengalami perjalanan kehidupan yang banyak sakit hatinya. Jadi saudara-saudaraku, kehidupan yang kita jalani ini sesungguhnya digerakkan oleh yang namanya tujuan. Dan inilah yang memotivasi hidup kita. Dan untuk menemukan tujuan yang benar, kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat memahami tujuan hidup itu dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia yang terbatas, makhluk yang terbatas. Dan kita juga adalah makhluk yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi sesungguhnya kita tidak akan bisa menemukan tujuan hidup dari dan dimulai dari diri kita sendiri. Saudara, tujuan hidup kita harus dimulai dari Allah. Bersama dengan Allah sebab Allah lah yang menciptakan kita dan menjadikan kita. Alkitab selalu menyatakan kepada kita bahwa setiap kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah. Sekali lagi Alkitab selalu menyatakan kepada kita, saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah. Nah terlebih lagi saudara, saya dan saudara ini adalah di dalam Kristus kita sudah ditebus dan sudah menjadi ciptaan baru. Maka tujuan hidup kita adalah untuk Allah dan bagi kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika kita berbicara memulai bersama Allah, itu bukan sekedar sebuah titik awal di dalam mengerjakan yang namanya tujuan hidup. Tetapi saudara, memulai bersama dengan Allah itu adalah secara kontinuitas, secara terus menerus saya dan saudara berjalan dan berfokus hanya tertuju kepada Allah. Dan menjadikan Allah sebagai satu sumber kehidupan. Saudara, mungkin kita sudah mengatakan bahwa saya dari dulu sudah Kristen dan saya sudah mempercayai Allah. Pertanyaannya adalah apakah ketika kita menempatkan Allah di dalam kehidupan kita adalah sebagai Allah, sebagaimana Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita, atau sebaliknya. Kita menempatkan Allah adalah sebagai pembantu kita yang akan menuruti semua keinginan-keinginan kita.
Saudara, kita harus mengerti bahwa setiap kita itu dirancang oleh Allah untuk satu tujuan yang besar bagi kemuliaannya. Sekali lagi, kita dirancang adalah untuk kemuliaan Allah. Saudara, kita bukan dirancang untuk menjadi penguasa dunia, untuk menjadi orang yang paling kaya di dunia. Kalau itu terjadi kepada saudara, amin, puji Tuhan. Tetapi tujuan sesungguhnya di dalam kehidupan dan panggilan kita adalah untuk kemuliaan Allah. Kenapa? Setiap kita itu pribadinya unik. Dan Allah menitipkan sesuatu di dalam diri kita untuk kita kerjakan dan kita kembangkan bagi kemuliaan Allah. Karena memang kita unik, saudara. Seperti yang tertulis saudara-saudara di dalam Efesus 2 ayat 10 yang mengatakan kita ini adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Saya membacanya dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa kita harus didrive oleh Injil Allah. Nggak ada yang lain saudara, maka panggilan saya dan saudara adalah untuk mengerjakan misinya Allah bersama dengan Allah. Sekali lagi saudara, saya harus menekankan bagian ini. Panggilan saya dan saudara adalah untuk mengerjakan misinya Allah. Bukan dengan sendiri, tetapi bersama-sama dengan Allah. Saya meyakini bahwa setiap saya dan saudara kita semua yang hadir tempat ini, kita sudah diperlengkapi oleh Allah. Saya dan saudara diberikan hikmat oleh Allah, akal budi, kepandaian cara berpikir yang kritis. Saya dan saudara diberikan kapasitas oleh Allah untuk menyusun sebuah program dan lain sebagainya. Dan saya juga meyakini bahwa saya dan saudara di dalam melakukan panggilan kita, menjalani iman kita, pelayanan kita, ada penyertaan Allah. Namun saudara, kita seringkali kehilangan arahnya adalah yang kita lakukan supaya kita diberkati. Padahal sesungguhnya di dalam panggilan kita bukan untuk memberkati kita, tetapi memberkati banyak orang. Karena seperti yang tertulis di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-9. Bahwa pada akhirnya nanti segenap suku, kaum dan bahasa akan berdiri di hadapan anak tahta domba itu. Dan mereka akan memuji dan memuliakan Allah. Itulah tujuan tertinggi daripada manusia. Setiap kita, setiap generasi, di dalam setiap zaman dipanggil oleh Allah untuk menceritakan kasih Allah. Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan ajaibnya. Saudara, masing-masing kita itu dipanggil bersama-sama untuk mengerjakan satu tujuan. Allah melalui hidup kita. Dan yang paling penting saudara ingat adalah saya dan saudara diminta oleh Allah untuk mengerjakan bagian kita. Saya mau pakai istilah yang seringkali dipakai oleh Ibu Rahmiati, yaitu tamannya Allah. Ketika berbicara tentang misi Allah, hatinya Allah, saudara, saya memahami bahwa saya dan saudara diberikan sebuah tanggung jawab untuk mengelola, mengerjakan taman Allah yang dipercayakan kepada kita. Masing-masing kita ini unik saudara. Masing-masing ini punya kapasitas. Masing-masing saudara memiliki kemampuan yang berbeda. Tetapi ketika berada di dalam tamannya Allah, berada di dalam tamannya Allah sekali lagi. Itulah maksimalnya apa yang harus kita kerjakan. Semua ini saudara, semua ini. Bukan untuk supaya saya dikenal. Semua ini bukan untuk supaya saya dihormati. Semua ini dilakukan bukan supaya nama kita di gereja ini menjadi harum dan manis. Bukan. Tetapi kita mau melakukan itu karena ada Allah yang memanggil saya dan saudara. Saudara, ingatlah saya dan saudara hidup di zaman ini. Kita memiliki tantangan yang berbeda. Kehidupan yang berbeda. Saya memperhatikan di gereja kita, di tempat ini, ada berapa generasi saudara. Ada yang sudah sekian lama dari awal saudara, ketika gereja di Semeru ini ada. Dan sekarang tadi kita memperhatikan generasi anak-anak kita yang masih imut-imut bocil-bocil ini saudara. Ini generasi keberapa loh saudara. Setiap zaman, zamannya kita pada waktu tua, zamannya saya waktu hadir di sini.
Dipanggil, diundang di GKA Sion, melayani di GKA Sion, ditempatkan di Singaraja. Kemudian beralih kepada zaman sekarang, generasi yang sekarang. Saudara, setiap kita berada di dalam zaman yang tentu saja pergumulannya berbeda. Dan saudara, ada hal yang sama, meskipun tahunnya berbeda, tetapi tujuannya di hadapan Allah adalah sama. Mengerjakan misinya Allah. Saudara-saudaraku, sekali lagi masing-masing kita itu dipanggil bersama-sama untuk mengerjakan apa yang Tuhan sedang percayakan di tamannya Allah itu. Kita akan mempelajari satu tokoh saja, yaitu Nehemia. Untuk lebih lanjut, saudara, siapa sih Nehemia ini? Yang pasti dia bukan jualan bakso atau soto di depan. Atau juga bukan penjual gorengan, saudara ya. Karena tadi yang menanyakan, kenapa nggak ditanya siapa Nehemia? Tapi saya pikir saudara, ketika berbicara Nehemia, kita yang sudah bawa smartphone pasti udah search. Cari aja saudara, pengantar kitab Nehemia. Udah lengkap saudara. Ditulisnya kapan, tujuannya kapan, siapa Nehemia, keturunannya dan lain sebagainya. Saya yakin saya nggak perlu menjelaskan itu. Saudara search aja di Google atau saudara pakai ChatGPT, saudara sudah lebih lengkap lagi, saudara akan keluar who is Nehemia. Akan keluar semuanya, saya nggak jelasin itu ya saudara. Tetapi saya mau menunjukkan siapa Nehemia secara utuh, dalam arti saudara secara umum dulu. Nehemia ini saudara belajar untuk tetap hidup di dalam tujuan Allah, untuk tetap mengerjakan rencana Allah meskipun kondisi Nehemia pada waktu itu berada di dalam pembuangan. Dia adalah salah satu tawanan yang dipekerjakan di Persia dan tugasnya menjadi juru minuman raja. Dalam pasal 1 saudara kita mendapati dan melihat bagaimana hati dan pikiran Nehemia itu gelisah saat dia mendengar apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem. Meskipun Nehemia pada saat itu memiliki kedudukan yang nyaman, ya comfort zone ya, artinya dia benar-benar gak kekurangan apapun saudara. Tapi hatinya saudara tidak bisa demikian. Hatinya sangat risau ketika melihat tanah kelahirannya, orang-orang yang di Yerusalem sedang di dalam keadaan terpuruk. Itu tertulis di dalam pasal 1 ayat 2 dan 3. Sehingga Nehemia kemudian hanya bisa menangis dan berdoa kepada Allah, itu dicatat di dalam ayat keempat. Ia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, sedih, prihatin dengan kondisi yang terjadi di sekitarnya. Dia hanya bisa berseru kepada Tuhan, berdoa, berpuasa, memohon hikmatnya Tuhan dan menantikan waktunya Tuhan. Saudara, yang menarik sekali adalah di dalam memahami tujuan hidupnya ini, Nehemia tetap memfokuskan kepada apa yang Allah mau untuk dikerjakan. Nehemia tidak tenggelam dengan urusan dan agenda pribadinya. Sekali lagi saudara, dia memiliki posisi yang enak sebagai juru minum raja. Agendanya tentu saja membangun zona nyaman buat dirinya. Itu jauh lebih mudah saudara. Tapi ketika melihat situasi yang ada di sekitarnya, yaitu saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem sedang dalam kesusahan besar, hatinya menjadi gelisah. Saudara, Nehemia bisa cuek? Bisa. Nehemia bisa tidak peduli? Bisa. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Nehemia. Dia sadar bahwa waktu Tuhan akan tiba dan saat itulah dirinya harus do something. Sekali lagi, ketika dia di dalam zona nyaman, ketika melihat suatu keadaan yang parah, saudara-saudara yang juga menderita, hatinya gelisah. Ketika hatinya gelisah, dia datang kepada Tuhan meminta hikmat, menunggu waktunya Tuhan. Dan saudara, dia sudah menyiapkan dirinya ketika waktunya Tuhan tiba, dia harus do something. Kita berada di gereja ini nyaman. GKA Sion nyaman. Saya berbicara dengan Pak David Kosasis sebagai ketua sinode. Gereja kita rata-rata itu sebagian besar adalah nyaman. Program-programnya yang kita buat semuanya adalah nyaman. Saudara, Nehemia, saya yakin ketika menjadi orang buangan, kalau kondisinya nyaman,
Ngapain lagi cari susah, betul? Kalau memang kondisinya baik, ngapain cari masalah, betul? Tapi itu tidak ada di dalam pikiran Nehemia. Nehemia memiliki kepekaan akan maksud dan hatinya Allah. Karena apa? Dia dekat dengan Allah. Dia tahu hatinya Allah itu kayak apa. Dia rindu bagaimana bangsanya juga mendapatkan sebuah kehormatan. Karena pada saat ini bangsanya sedang terpuruk. Hidupnya pada saat ini ketika dia melihat kondisi ini. Tidak lagi digerakkan oleh ambisi untuk dirinya. Untuk mencari zona nyaman bagi dirinya. Mencapai hasil-hasil yang kemudian maksimal buat dirinya. Tidak. Itu tidak ada di dalam benak Nehemia. Dia hanya mau digerakkan oleh Allah. Dia hanya mau mengerjakan apa yang Allah sedang mau lakukan untuk dia kerjakan. Nehemia tidak punya maksud tersembunyi. Sekalipun dia memiliki kesempatan, tapi dia tidak mau melakukan itu. Dia hanya digerakkan oleh tujuan Allah. Dan kegerakan ini membawa kegerakan besar bagi orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Dan saya boleh mengatakan, sekalipun ada banyak tantangan, hambatan seperti di dalam ayat 19. Tapi kuasa Allah itu bekerja, menopang, menguatkan orang-orang pilihannya untuk terus bergerak maju. Untuk itulah saudara, Nehemia dalam bagian ini tidak gegabah. Ketika tahu kondisinya Yerusalem sedang terpuruk, dia tidak gegabah. Walaupun dia bisa melakukan satu keputusan berbuat seperti ini, melakukan seperti ini. Tapi dia tidak gegabah. Ini orang yang tidak asal bertindak. Kalau saudara melihat di dalam Nehemia 2 ayat yang ke-15, di sana ada kata, aku menyelidiki dengan seksama. Saudara, kata ini adalah istilah medis yang dipakai, digunakan untuk menggambarkan pemeriksaan luka. Kata itu dipakai untuk itu di dalam ayat 15 itu. Untuk melihat kerusakannya. Jadi Nehemia benar-benar melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbangnya. Dengan cermat ia mengamati apa sebenarnya yang terjadi. Dan kemudian pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan benar, dengan tepat dan baik. Saudara-saudara, saya melihat dan kagum sekali dengan apa yang dilakukan oleh Nehemia. Dia memang datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi doa yang saya maksudkan di sini tentu berbeda dengan pemahaman kita. Maksudnya apa? Saya mau jelaskan. Ketika kita berdoa, tentu saja kita akan mengawali sebuah acara, kita berdoa, betul? Ketika kita mengakhiri acara, kita berdoa, betul? Mau melakukan sesuatu, kita berdoa. Setelah menyelesaikan sesuatu, berdoa. Kenapa saudara berdoa? Supaya apa yang saudara lakukan berjalan dengan baik dan menyenangkan saudara. Semua berjalan dengan baik. Tetapi doa yang dimiliki oleh Nehemia dalam bagian ini bukan seperti itu. Doa yang sedang dimiliki oleh Nehemia adalah doa membangun relasi kedekatan dengan Allah. Kondisi dia tidak memungkinkan karena dia seorang tawanan. Tetapi dia memiliki relasi kedekatan dengan Allah yang menjadikan dirinya bisa fokus kepada tujuan Allah dan mengerjakan tujuan Allah. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidupnya bukan untuk mengelabui Allah atau memperalat Allah supaya tujuannya tercapai. Tidak. Justru di dalam doa dia meminta apa yang Allah hendak kerjakan melalui dirinya. Maka kalau kita memperhatikan ada jeda waktu ketika dia mendengar berita dan kemudian ada eksekusinya. Kurang lebih 4 bulan saudara. Dia berdoa dan meminta hikmat Tuhan supaya apa? Dia belajar, mengerti, memahami rencana Tuhan dan kemudian mengeksekusinya pada waktunya Tuhan. Ia hanya meminta hikmat untuk melakukan dengan benar agar waktunya tepat dan yang luar biasa kita melihat di dalam bagian ini saudara. Nehemia adalah seorang yang mampu menunjukkan keseimbangan balance yang secara alkitabiah yaitu antara yang namanya doa dengan perencanaan.
apa yang mau dia lakukan ketika Tuhan membuka jalan. Saya mau jelasin ini dulu. Saudara, beberapa orang mungkin mengatakan gak usah perencanaan lah. Langsung aja show, langsung action. Gak usah direncana-rencanain. Saya mengatakan itu kurang hikmat. Itu namanya juga nekat, saudara. Walaupun mengatakan ini saya mendapatkan hikmat dari Allah, dapat titipan dari Allah, visualisasi dari Allah, ayo kita kerjakan. Enggak seperti itu juga. Tetapi kita juga bisa jatuh kepada ekstrim yang kedua. Apa? Perencanaan. Perencanaan bagus, bagus. Disusun dengan matang, bagus. Dibajetin, bagus. Tapi ada satu kelemahan. Apa? Kita lebih mengandalkan perencanaan itu ketimbang kita meminta Tuhan untuk bertindak. Saya mau tegasin begini, saudara. Dalam waktu dekat kan kita kembali menyusun program. Di sini saya melihat banyak rekan-rekan yang terlibat di dalam komisi dan bidang. Dan tentu sudah mulai pusing mau program apa. Saudara, sekian tahun kita melakukan dan menyusun program. Pertanyaan yang perlu untuk saudara renungkan adalah, itu programnya untuk siapa? Untuk siapa? Itu untuk mendatangkan kemuliaannya siapa? Kita mengatakan ini semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Benarkah? Jangan-jangan kita melakukan segala sesuatu sedang membangun sebuah comfort zone buat komisi kita, buat bidang kita. Saudara, kita melakukan mengatasnamakan Tuhan, tetapi kita tidak pernah benar-benar meminta hikmat Tuhan di dalam keteduhan kita, di dalam relasi kedekatan kita untuk meminta dan mengatakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan sesuai dengan waktumu dan kehendakmu. Saudara, memang sangat tipis. Tadi saya mengatakan doa itu memang terjadi, tetapi doa seringkali hanyalah sebuah aturan praktek sebelum dan selesai acara. Sementara relasi itu tidak pernah terjadi. Waktu Tuhan itu tiba pada waktu Nehemia. Ketika raja melihat kegelisahan Nehemia, Tuhan terlebih dahulu meluluhkan hati raja. Sehingga pada saat Nehemia ditanya, Nehemia menceritakan apa yang terjadi. Setelah dia berdoa, dia menceritakan, dan raja pun oleh karena kasih karunia dijamah oleh Tuhan, Nehemia diizinkan untuk kembali. Bukan itu saja, raja memberikan kepercayaan, yaitu surat-surat pengantar untuk dikirimkan kepada para bupati yang dilewati oleh Nehemia, sehingga pembangunan dan logistik material yang dibutuhkan oleh Nehemia semua tercukupi. Lihat, ini tidak ada lobby-lobby. Nehemia nggak ngelobi dulu tuh. Kalau sekarang kita bisa ngelobi pakai WA, ini ada proyek nih, bangun tembok Yerusalem, bangun pintu gerbang. Lucuan berapa nih, yuk bagian lah, kantong-kantong lah sedikit lah. Ini kan pekerjaan Tuhan. Nehemia hanya bisa diam karena dia tahu kalau Allah yang membuka jalan, maka Allah juga akan menyediakan. Dia mempercayai itu. Walaupun yang memberikan keputusan seorang raja kafir, tapi Allah berkenan memakainya. Inilah yang saya sebut God works in amazing way. Cara Tuhan itu, jalan Tuhan itu selalu amazing. Saudara-saudara, bagaimana tidak amazing ketika Tuhan membuka jalan. Tuhan mempersiapkan orang-orang yang juga memiliki hati yang sama untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang yang punya kapasitas untuk mendukung bersama-sama Nehemia. Nehemia tidak sendiri. Tuhan sudah menyiapkan pribadi-pribadi, orang-orang, menghadirkan orang-orang yang sudah diperlengkapi oleh Allah sendiri di dalam tujuannya. Sehingga ketika Nehemia mengatakan, mari kita membangun. Mereka mengatakan, mari yuk kita bersama-sama membangun. Kami siap membangun. Saudara, itulah God works in amazing way.
Saya selalu mengimani kalau Tuhan sudah membuka jalan, tak ada seorang pun yang sanggup untuk menutupnya. Kalau Tuhan yang membuka jalan, Tuhan hadirkan orang-orang yang akan prepare, bertanggung jawab, komitmen di dalamnya. Kalau Tuhan sudah membuka jalan, maka kita tidak akan pernah dibiarkan. Toh seandainya kita punya hati untuk mengerjakan itu, tidak ada seorang pun yang mendukung kita. Tidak ada seorang pun yang akan membantu kita. Bahkan mungkin kita diketawain, mungkin kita juga dihambat. Tetapi ingatlah, Anda tidak sendiri. Tunggulah waktunya Tuhan, karena di sana nanti, di depan nanti ada orang-orang yang Tuhan sudah hadirkan di hadapan kita untuk bersama-sama mengerjakan misinya Allah. Saya selalu mengimani bagian itu, saudara. Hitung-hitung saya ini udah kelamaan kali ya di GKA Sion. Saudara, saya sudah tahun 92 loh. Kemarin ketemu, loh kamu masih di Bali? Oh. Pernah pindah-pindah ke gereja lain? Enggak pernah. Bukan karena enggak laku loh saudara ya. Sekali lagi, bukan karena enggak laku mau pindah ke gereja lain saudara. Tapi hati saya ketika Pak Nyoman pada waktu itu nitipin, Gian, kamu tak taruh Singaraja. Saudara, langsung dicemplungin. Waktu itu masih ingat saya diantar oleh Pak Leong Hui dan nyampe Singaraja saya langsung gini. Ngerti maksud saya saudara? Dan saya sendirian saudara di Kampung 10, teman-teman yang lama tahu ya Kampung 10. Dan saya di sana pandai berenang. Karena terakhir saya berenangnya segini saudara, tempat gerejanya tenggelam. Itu saudara ceritanya itu seperti itu saudara. Saya melihat bagaimana tangan Tuhan, walaupun memang tidak cepat, tetapi saudara itulah karya Tuhan. Ketika Tuhan sudah memulai, ketika Tuhan sudah membuka jalan, Tuhan menyiapkan, Tuhan menghadirkan orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang memiliki pikiran seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita bukan lobby karena program ini, yuk kita cari yuk patungan supaya kita bisa kerja. Belum tentu loh saudara, orang yang kita ajak itu dengan hati mengatakan, puji Tuhan ini visiku, ini pelayananku. Belum tentu. Dia mengatakan baik, aku dukung, tapi hatinya grundel, repotin aja, rek. Bikin susah aja, rek. Terus enak-enak gini ngapain diutek-utek. Ada saudara. Walaupun saudara mengatakan, baik, ya kita dukung kok, support bagus sekali. Hatinya, duit lagi, urunan lagi, keluar lagi. Saudara, itu bagi saya adalah, maaf ya saudara, tapi itu bagi saya adalah, kita sedang membangun image buat diri kita. Nehemia tahu saudara, ini persoalan yang gak gampang karena dia harus menghadapi Persia. Dia harus menghadapi pemerintah yang menjajahnya. Tapi ketika Tuhan membuka jalan, justru Tuhan menghadirkan orang-orang yang tidak pernah dipikirkan. Tuhan menghadirkan orang-orang yang punya hati. Tuhan memperlengkapi juga orang-orang seperti ini. Maka saya boleh mengatakan saudara, berkumpul dengan orang-orang yang memiliki hati dan pikiran seperti yang Tuhan kehendaki. Itulah yang membuat kita akan berkobar-kobar saudara. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman yang saat ini sedang giat di dalam melakukan misi. Ketika kamu berkumpul dengan orang yang punya hatinya misi, hatimu gak akan pernah padam untuk akan berkobar mengerjakan misi. Tapi kalau kamu kumpul dengan orang-orang, halah itu tugasnya pendeta, tugasnya penginjil, halah kita ini sudah sibuk gak ada waktu. Maka engkau akan ketularan dan menjadi orang seperti itu juga. Saudara, hati kita ini dibakar oleh kehadiran orang lain yang juga terbakar. Hati kita akan bergerak karena ada orang yang bergerak dan itu senafas dengan kita. Bukan kita, tetapi ladang Allah, taman Allah yang sedang dipercayakan kepada kita. Kenapa? Karena saudara, saya juga meyakini satu hal seperti yang terjadi dalam hidup Nehemia. Tuhan itu mampu mengubah dan menggerakkan orang. Amin.
Tuhan itu mampu. Saudara. Kalau Anda mungkin gak mau bergerak, mungkin Anda akan terlambat. Tapi Tuhan akan memakai orang lain untuk bergerak lebih cepat. Kalau Anda gak mau berubah, maka Tuhan memakai orang yang pada waktu itu bisa diubahkan dan dipakainya. Tuhan itu gak repot. Kita aja yang seringkali repot dan seringkali merepotkan diri. Saya melihat bagaimana Daniel, Esra, Nehemia sendiri. Orang-orang yang diberikan oleh Tuhan dengan hikmat Tuhan yang luar biasa. Bekerja di zamannya. Tantangannya berbeda. Saudara, ketika mereka menghadapi kehidupan, kesulitan seperti itu, fokus mereka satu. Ini pekerjaannya Tuhan, bukan agenda kita. Ini gawenya Tuhan, bukan gawenya kita. Ini tamannya Tuhan, bukan tamannya kita. Ketika kita ada tempat ini bukan GKA Sion kecintaan kita saja. Tetapi Tuhan mencintai GKA Sion karena Tuhan punya rencana terhadap GKA Sion. Saya selalu meyakini itu. Karena Efesus 2 ayat 10, Efesus 4 ayat 11 sampai 13 mengatakan, kamu itu orang-orang yang sudah diperlengkapi, dipersiapkan Allah sebelumnya. Bahkan Tuhan sudah menitipkan orang-orang dengan kapasitas kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Tuhan semua sudah atur. Sekali lagi ketika kita melakukan panggilan ini bukan supaya kita populer. Bukan supaya kita hebat. Atau pemuliaan diri sebuah pencapaian tertentu. Saya khawatir ketika Anda melayani di bidang komisi. Ketika mau selesai, aduh sudah mau selesai, amin. Selesai dah, puji Tuhan. Yuk pelayanan lagi. Enggak, nanti aja ya. Saudara-saudara mungkin saudara sudah sampai di situ saja pencapaian saya sudah syukur. Saudara ingat saya dan saudara adalah hamba. Hamba yang hanya diberi bagian kecil untuk mengerjakan tamannya Allah. Di mana saudara akan mengerjakannya? Karena ada Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada saya dan saudara agar setiap langkah kita, perencanaan kita, keputusan kita diambil bukan karena ekspektasi kita, bukan karena tujuan kita, tetapi apa yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan. Dalam mengerjakan misinya Allah, orang-orang ini selalu digerakkan oleh tujuan Allah. Orang-orang ini juga akan bertindak saudara sesuai dengan hikmatnya Allah. Saudara sekali lagi ketika terpanggil untuk melayani dalam pelayanan apapun misi saudara. Semua itu harus dilakukan di dalam koridor yang benar. Betul, gereja kita itu luar biasa GKA Sion. Saudara-saudara harus dilakukan dengan benar. Disusun dengan benar. Diberikan sasaran tujuan secara benar. Tapi lebih daripada itu sesungguhnya saudara bukan pencapaiannya kepada kita. Yang kita kerjakan ini untuk Allah. Musuh rohani terbesar kita itu bukan dari luar. Musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Diri kita yang gak mau bergerak. Diri kita gak mau melakukan sesuatu. Istilahnya kita itu talk only. No action. Masih tunjukkan gambar ini saudara udah paham betul. Yesus, iya. Yesus saudara-saudara ia datang ke dalam dunia. Tujuannya cuma satu. Bukan mengejar kepopuleran walaupun pengikutnya banyak. Bukan. Yesus hanya mengerjakan misi kehendak Bapanya. Tujuan Yesus hanya satu. Memuliakan Bapanya. Yaitu menggenapkan rencana keselamatan dari Bapa untuk siapa? Untuk saya dan untuk saudara. Itulah misi Yesus. Tidak ada yang lain. Ketika banyak orang ingin menyanjung Yesus, menjadikan dia raja di atas dunia. Yesus mengatakan bukan itu tujuannya. Tujuanku adalah memuliakan Bapa. Yaitu dengan mati di atas kayu salib. Menyelamatkan saya dan saudara. Bukankah firman Tuhan mengatakan? Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus tetap fokus kepada tujuannya. Yesus tetap fokus apa kehendak Bapanya. Dan kita melihat bagaimana misi Kristus tuntas. Keselamatan diselesaikan dengan sempurna. Bapa dipermuliakan oleh Kristus. Dan Yesus Kristus dipermuliakan oleh Bapa. Melalui karya yang sempurna itu saya dan saudara boleh ada di tempat ini. Melalui ketaatan Kristus. Melalui fokus yang Yesus lakukan, saya dan saudara ada di tempat ini.
Saya dan saudara diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, bukan? Mari coba kita renungkan sejenak. Apa yang menggerakkan hidup Anda hari ini? Hari ini Anda mengikuti KU2. Saya yakin ketika Anda berangkat dari rumah atau mulai kemarin, saudara tentu memilih, bukan? Mau KU1 atau KU2, betul ya? Oh, karena KU2 ya sudahlah, karena sudah terbiasa KU2. Oke. Apa yang menggerakkan Anda untuk hadir di KU2? Ya ini hari Minggu Pak, ibadah. Oke. So, apakah setiap minggu, dari minggu ke minggu, berganti bulan, bulan ke tahun, sekian lama Anda beribadah tempat ini gak tahu hitungannya berapa. Saya mau tanya kembali, apa yang menggerakkan Anda untuk tetap masih mau ibadah tempat ini? Kenapa Anda mau ibadah tempat ini? Bingung kan jawabnya? Kenapa saudara? Ada banyak orang mengatakan, ya gerejanya kemana-mana lah Pak. Kemana-mana. Gereja mana? Gereja kita JJS Pak. Maksudnya ya jalan-jalan Pak, saya keliling gereja-gereja Denpasar. Oh ya. Tapi Anda yang hadir tempat ini, kebetulankah Anda memilih KU2? Apa yang Anda kejar dalam hidup ini? Apa tujuan hidup Anda? Saudara, karena ini akan terus progres. Kenapa saya ada di tempat ini ya hari ini ya? Kenapa hari ini Pak Sugianto yang khotbah ya? Waduh, kok gini khotbahnya? Apa tujuanmu hari ini? Tahukah kita bahwa Allah sedang memanggil saya dan saudara untuk terlibat di dalam tujuannya? Kalau hari ini kita bersama-sama ada di tempat ini, artinya bukan sebuah kebetulan. Bukan juga karena hoki saudara. Bukan juga karena kesempatan pilihan saudara mau tempat ini, karena saudara bisa memilih ke tempat gereja lain. Tapi Anda tetap cinta untuk beribadah di GKA Sion di Jalan Semeru. Artinya saya dan saudara sedang dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah untuk terlibat di dalam tujuannya. Tujuannya apa? Apakah kita membangun zona nyaman buat gereja kita? Apakah kita supaya merasa nyaman setiap bidang dan komisi kita? Bukan itu. Allah memanggil saya dan saudara supaya setiap suku, setiap kaum, setiap bangsa dan bahasa mengenal Yesus. Setiap suku, kaum dan bahasa mengenal perbuatan-perbuatan ajaib daripada Allah. Supaya setiap suku, kaum dan bahasa mereka boleh menyebut bertekuk lutut di hadapan Kristus. Yesus adalah Tuhan. Itu tujuannya. Nehemia dipakai oleh Allah di zamannya. Daniel dipakai oleh Allah di zamannya. Esra dipakai oleh Allah di zamannya. Saya dan saudara ada di zaman ini. Yakinilah bahwa bukan kebetulan Anda masih hidup di dalam zaman ini. Setelah saudara melewati badai kemarin itu mengerikan, bukan saudara? Covid itu mengerikan sekali. Tapi saudara, ketika kita boleh melewati itu, masihkah saudara hanya memikirkan kehidupan saudara sendiri? Saudara-saudara, hari ini, bulan ini kita GKA Sion itu masuk usia 47 tahun. Betulkah? 47 tahun. Saya memperhatikan di sini ada yang dari awal udah lama sekali di gereja ini. Tapi juga ada yang tengah-tengah, nggak tahu yang masih 20 tahun ada. Tapi saya melihat bahwa ada yang dulu sekolah minggu tempat ini sekarang udah punya cucu gitu ya. Masih setia di GKA Sion. Saudara, 47 tahun perjalanan GKA Sion, pernah nggak mikirin gini? Itu panjang apa singkat ya? Panjang apa singkat ya? Saudara melihat generasi, nggak tahu ini generasi keberapa ini tadi ya. Saya nggak tahu generasi keberapa, tapi dia sudah beranak pinak dan anaknya di sini. Tadi bapaknya, mamanya di KU. Saudara lihat ya, 47 tahun GKA Sion. Anda ada di GKA Sion.
Saya sampaikan sama saudara ketika kemarin Istana Regensi 21 tahun kehadiran Istana Regensi di wilayah Sesetan. Saya mengatakan juga yang sama. Ketika kita ada di GKA Sion, entah di Semeru, entah di Istana Regensi. Tuhan sedang menempatkan saya dan saudara. Tuhan menghadirkan saya dan saudara di tempat ini adalah untuk tujuannya Allah. Mari temukan tujuan Allah itu di dalam kehidupan saudara. Ini bukan kebetulan loh. Ini bukan karena hadir, karena saudara tradisi turun-temurun, karena keluarga saudara beribadah di GKA Sion. Bagi saya saudara-saudara, Tuhan menempatkan, menghadirkan kita, ada maksudnya. Tuhan mau memakai saya dan saudara sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan yang sedang dipercayakan kepada saudara. Tadi saya mengatakan bagian awal, setiap kita itu unik. Setiap kita itu berbeda, tetapi dalam keunikan dan keberbedaan tujuannya sama. Memperkenalkan, memberitakan Kristus. Saya dan saudara sedang dipercayakan sebuah taman. Di manakah peran kita? Mari saudara kerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan maksimal. Beritakan Injilnya dengan sukacita. Saudara, mari kita bersama-sama sebagai keluarga besar GKA Sion. Saya meyakini loh saudara, 47 tahun. Istana Regensi itu 21 tahun. Saya mengatakan, apakah masukin usia 50 tahun kita hanya seperti ini? Apakah nanti Istana Regensi misalnya didewasakan kemudian ya kehidupannya hanya comfort zone, membangun zona nyaman bagi Istana Regensi. Membangun zona nyaman buat Semeru. Kok saya nggak yakin kalau kita hanya membangun zona nyaman? Karena para pendiri gereja ini saya yakin punya visi, misi untuk boleh dikerjakan. Misinya apa? Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya menutupnya saudara. Tuhan ingin masing-masing kita itu membangun kesaksian perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan perjumpaan itulah yang menjadi cerita kepada orang lain. Bukan kesuksesan kita. Bukan berapa lama Anda ada tempat ini. Tetapi perjumpaan kita dengan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itulah kesaksian saudara kepada teman-teman saudara. Saudara, Tuhan sedang membingkai hidup kita. Dengan yang namanya pengalaman. Setiap kita punya pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Dan itu dirancang untuk siapa? Untuk mencerminkan kemuliaan Bapa. Karakter kita diubahkan mencerminkan kemuliaan Bapa. Sifat kita diubahkan supaya Kristus dimuliakan. Jadi gereja itu bukan mencetak supaya orang baik lebih banyak saudara. Tapi gereja ini, kita yang hadir tempat ini, Anda adalah sedang dipersiapkan oleh Allah. Mungkin hal yang akan kita hadapi gak enak. Tapi jangan pernah takut. Ketika Allah membuka jalan, Allah akan mempersiapkan di depan. Mari kita berdoa.